Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa berjumpa kembali pada kelas kristologi ya dengan teman-teman yang dikoordinir oleh eh, saudari Mary. Terima kasih banyak pada Mary yang sudah mengumpulkan teman-teman karena malam ini mendadak ya, jadi masih sedikit ya yang masuk ya. Iya. Baik, nah sebelum saya mulai, mungkin ada yang mau ditanya dari kajian kita yang 2 pekan lalu. Saya bahas dulu, saya berikan kesempatan dulu. Nanti setelah itu baru kita mulai dengan topik yang kita malam ini. Gimana, teman-teman? Setuju atau mau langsung kajian? Mungkin diulang sedikit poinnya tentang kitab-kitab itu kok. Karena masih banyak yang bertanya, itu kitabnya kitab kayak apa? Terus kitabnya itu kitab apa? Kak, Mungkin sebenarnya kan video itu sebenarnya kan sudah saya upload di channel saya. Nah, teman-teman bisa tinggal buka ulang aja, tinggal tonton ulang sebenarnya, iya. ya. Kalau saya jelaskan ulang dari sini nanti makan waktu lama nanti. Tapi kalau ada pertanyaan saya jawab gitu. Gimana? Hmm. Ada yang mau Iya, bertanya? lanjut aja mungkin. Lanjut Lanjut aja. aja mungkin kok. Ah, Iya. iya. Gimana? Lanjut aja kok. Dilanjut aja ya. Baik. Ya. Saya sebenarnya lebih nyaman kalau kita nih bisa saling lihat muka sebenarnya. Kalau begini nih saya kayak orang ngomong sendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang nggak keberatan bisa open cam. Kalau memang benar-benar nggak bisa open cam baru udah nggak apa-apa kita maklumin gitu. Tapi kalau saya bisa sambil ngeliat muka kan kita nanti bisa interaksi lebih enak sebenarnya ya. Biasa begini memang kok kalau di balik papan emak-emak kalau Zoom itu pasti ditutup. Nah nanti kalau saya tutup juga gimana? Jadi kayak ini. Ya jangan dong kok, masa Cuma pemateri di ngomong sama foto atau ngomong sama nama berarti ya. Kalau Iya yang bisa. bisa silakan open cam supaya kita nyaman gitu bicara tuh memang seperti orang ketemu begitu. Jadi nggak cuman bicara sama foto gitu jadinya. Ya, mungkin yang bagian eh ikhwannya yang mau buka silahkan. Kevin tuh sama Charles silahkan mungkin bisa open cam. Mohon maaf ya kok, saya izin nyimak ya. Iya 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 silakan. Silakan. Kalau nggak ada yang open cam gimana? Saya ngomong sendiri aja nih ya. Nah, Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau open cam kan enak lihat mukanya. Siap. Mas siapa nih Mas Charles ya panggilannya ya Ya, di papan ya. siap. Koordinator siap. Kok Baik, kalau begitu saya mulai ya. ya, Eh, Fadol, di Fadol. 2 minggu yang lalu. Oh ya, ini saya mute semua ya kalau gitu ya. Izin ya. ya, Baik, Bismillah. 2 minggu yang lalu kita sudah berbincang-bincang mengenai kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel dan juga kepada seluruh umat manusia ya. Taurat, Zabur, Injil dan juga terakhir yaitu adalah Al-Qur'an. Saya sudah menceritakan definisi juga terminologinya, juga sejarahnya, juga
perbedaannya, juga penampakannya gitu ya. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang mungkin terlambat menyimak atau yang mungkin perlu mendapatkan penjelasan ulang, silahkan bisa ditonton kembali video kita. Sudah saya upload di channel saya, silahkan disimak ulang ya. Kalau yang untuk pertanyaan nanti kita bisa bahas di akhir kajian. Nah, pada malam hari ini saya ingin memberikan topik yaitu konsep ketuhanan dan keselamatan. Tentunya ini kita bicara dari tiga agama ya, tiga agama yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Kenapa kita masih membawa-bawa ada istilah agama lain nih dalam hal ini yaitu Yahudi dan Kristen? Karena memang ketiganya ini yang dianggap secara akademis yaitu agama samawi ya. Namun begitu, seperti 2 minggu yang lalu saya katakan bahwa secara akidah kita sebagai orang Islam yang disebut agama samawi yaitu hanya adalah agama Islam saja. Nah, kenapa juga nanti saya mungkin akan lebih banyak menyoroti tentang konsep ketuhanan dan keselamatan di dalam agama Kristen dan Islam. Karena kita semua sama-sama tahu ya bahwa Kristen dan Islam memang boleh dibilang sebagai agama misi, yaitu agama yang mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama masing-masing. Namun, walaupun sama-sama agama misi, kekristenan dan Islam tetap ada perbedaannya. Perbedaannya yaitu seperti ini. Di dalam Kristen itu ada sebuah perintah untuk supaya orang-orang Kristen itu mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Kristen. Perintahnya yang disebut dengan amanat agung itu ada di dalam Bible di Matius pasal 28 ayat ke-19 yang berbunyi kira-kira begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ya. Nah, bagaimana dengan di dalam Islam? Di dalam Islam juga ada perintah untuk mengajak orang masuk ke dalam agama Islam. Di dalam Islam perintahnya apa? Yaitu sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Begitu kan ya? Yang kita tahu ya. Dari kedua perintah yang tadi saya sebutkan, itu kan sebenarnya bisa dilihat perbedaannya. Kalau Islam, kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu, walaupun hanya satu ayat, mengajak orang masuk ke dalam Islam. Tetapi di dalam Islam kita tidak mengenal yang namanya merayu atau membujuk gitu ya, atau apalagi sampai mengintimidasi, dan kita tidak mengenal konsep mendawai orang yang belum muslim itu dengan cara misalnya door to door misalnya. Nggak ada begitu kan. Tetapi kalau di dalam Kristen kan kita mengetahui ada kegiatan mereka yang disebut dengan misi penginjilan, di mana kegiatannya sampai door to door gitu ya, mengetuk pintu orang-orang yang non Kristen, kemudian bisa membagikan brosur, membagikan pamflet, dan mengajak orang-orang yang sudah beragama tersebut untuk masuk ke dalam agama mereka. Itu bedanya. Karena di dalam perintah mereka itu kan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku artinya murid Yesus, begitu kan? Kemudian di kalimat terakhir juga ada dikatakan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti kan kalau begitu kan, kalau belum dibaptis kan berarti kan seolah-olah belum selesai gitu kan misi mereka kan gitu ya. Nah, jadi maka itu saya memberikan topik-topik kajian dalam kelas Kristologi ini supaya apa? Supaya kita bisa membentengi baik diri kita, baik keluarga kita, baik saudara kita, ataupun teman-teman kita dari upaya-upaya pemurtatan. Ya, itu adalah disclaimer dari saya untuk kajian pada malam hari ini. Nah, selanjutnya sesuai dengan topik. Oh ya, ini saya kembalikan dulu ke Mary ini hostnya supaya saya tidak melayani yang yang baru-baru masuk ini. Baik, nah hostnya sudah ke Mary lagi ya. Ya, kok. Topik malam ini yaitu konsep ketuhanan dan keselamatan. Nah, kita sudah mengetahui bahwa ada Yahudi, kekristenan, dan Islam. Sebelum kita bicara Yahudi dan Kristen, ada baiknya kita menyegarkan akidah kita.
bahwa kita Islam memiliki yang namanya rukun Islam dan juga rukun iman. Oke. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga banyak ayat-ayat yang mendefinisikan konsep ketuhanan ya di dalam Quran untuk kita sebagai umat Islam. Tuhan kita yang bernama Allah dengan gelar Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang sesuai dengan ayat-ayat yang di Quran, juga yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya misalnya. Yang paling jelas kita kita ketahui yaitu di dalam surat Al-Ikhlas ya. Teman-teman pasti sudah mengetahui semua. Di dalam surat Al-Ikhlas kita mengetahui bahwa Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah adalah Maha Esa, Dia adalah tempat bergantung, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Dia. Di sini kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta bumi dan langit, dan kita semua makhluknya, itu adalah tempat bergantung semua makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa. Artinya Maha Esa apa? Tidak ada duanya, duanya aja tidak ada, apalagi tiganya, begitu kan? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak beranak dan tidak memperanakan. Artinya tidak ada istilah Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak begitu. Ya, itu juga sudah jelas. Kemudian tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Dia, gitu. Jadi apapun yang dibilang Tuhan itu pasti bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti bukan Tuhan. Jelas ya, saya semua yakin teman-teman di sini sudah sepakat dengan saya. Ada ayat lain yang menjelaskan tentang sifat-sifat atau karakteristik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita kenal sebagai ayat kursi ya. Saya berharap teman-teman pasti semua sudah hafal dengan ayat kursi. Nah, di ayat kursi ini kan diceritakan apa istilahnya didefinisikan bahwa sifat-sifat Allah seperti apa gitu ya. Dia tidak mengantuk, dia tidak tidur, dia selalu memelihara ciptaannya. Dalam arti ciptaannya ini tidak ada kuasa yang bisa melebihi daripada Sang Pencipta. Oke. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertahta di tahtanya, itu di ars gitu ya. Nah, sekarang kita beralih nih kepada Yahudi dan kekristenan. Bagaimana konsep ketuhanan di dalam Yahudi atau kita sebut sebagai Judaism? Orang-orang Yahudi ya, itu bisa dibilang sebenarnya konsep ketuhanannya itu sebenarnya serupa gitu ya. Serupa atau sama dengan konsep ketuhanan di dalam Islam. Konsep ketuhanan mereka itu juga bisa disebut mereka adalah apa? Monoteisme atau tauhid. Artinya mereka tidak menyekutukan sesuatu apapun selain daripada Tuhan Sang Pencipta. Boleh saya berikan sedikit informasi bahwa orang-orang Yahudi itu menyebut Tuhan mereka ya, menyebut Tuhan mereka dengan dua sebutan yang lazim gitu ya. Yang pertama mereka menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Adonai. Adonai ini artinya kalau di kita cari padanannya di dalam bahasa Arab itu kita bisa pakai dengan menggunakan kata Rob gitu ya. Adonai itu artinya Tuhan gitu. Selain Adonai, orang Yahudi juga menggunakan istilah Hashem. Hashem itu untuk merujuk kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Hashem itu artinya apa? Nama itu gitu ya. Jadi Tuhan itu Adonai itu artinya Tuhan, Hashem itu artinya nama itu. Kenapa mereka menggunakan kata Hashem? Karena di dalam Judaisme itu mereka mengenal ada 7 nama ya, 7 nama untuk Tuhan yang Maha Esa, yaitu apa? Yang pertama adalah El, kemudian ada Eloah, kemudian ada Elohai,
kemudian ada Elohim, kemudian ada 4 huruf yang dianggap paling suci, yaitu huruf apa? Yod, He, Vav, He. Ya. Kemudian ada lagi nanti El Shaddai. Kemudian yang terakhir namanya adalah Zebaot. Gitu. Nah, yang 4 huruf tadi yang saya sebut, Yod, He, Vav, He itu istilahnya adalah apa? Tetragramaton. Gitu ya. Tetra itu kan 4, berarti 4 huruf yang paling suci. Bagaimana menyebutkan tetragramaton atau Yod He Vav He itu? Orang Yahudi tidak ada yang berani menyebutkan, ya, tidak ada yang berani menyebutkan Yod He Vav He atau melafazkan atau mencoba memberikan suku kata daripada setiap huruf itu, gitu. Yang berani menyebutkan atau melafazkan nama 4 huruf itu hanya imam besar Yahudi, di mana mereka menyebutkannya hanya setahun sekali di dalam sebuah upacara yang dianggap sangat sakral, gitu ya. Bagaimana caranya mereka menyebutkan itu umatnya sendiri juga tidak ada yang tahu. Nah, kita mungkin teman-teman di sini pernah atau sering mendengar kata apa? Ada orang-orang Kristen yang menyebut kata Yahweh, betul? Ada yang menyebut dengan Yehova, ya, atau Yehuwa, gitu. Jadi, apakah orang-orang Yahudi itu menggunakan kata-kata Yahweh atau Yehova atau Jehovah gitu di dalam menjalankan agama mereka? Ternyata tidak, ya. Jadi kata Yahweh atau Yehova itu sebenarnya bukan dari kalangan Yahudi, tetapi itu adalah ciptaan daripada kalangan Kristen yang diciptakan oleh seorang Kristen yang bernama Jean Brardus, di mana beliau mencoba menggabungkan pelafasan dari bahasa Ibrani dan bahasa lain, kalau tidak salah dari bahasa Yunani, digabungkan, kemudian dia tulis di dalam bukunya dia yang berjudul The Chronographia, yang diterbitkan di Prancis tahun 1567, ya. Berarti baru di abad ke-16. Jadi baru di abad ke-16 baru ada istilah atau kata Yahweh atau Yehuwa atau Jehovah, gitu ya. Nah, orang-orang Yahudi tidak mau menggunakan kata Yahweh atau Jehovah itu. Mereka bagaimana? Belum mute semua ini ya. Apa lagi? Bentar. Ini kok. Mary, tolong di mute semua, Mary. Mer. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi kalangan Yahudi, mereka tidak mau menggunakan istilah Yahweh atau Jehovah atau Yehuwa untuk menyebut Tuhan mereka. Nah, kemudian bagaimana karakteristik atau sifat-sifat Tuhan di dalam Judaism? Mereka memahami bahwa Tuhan mereka juga adalah Tuhan yang boleh dikatakan sama sekali berbeda sifat dengan ciptaannya atau makhluknya, gitu ya. Jadi sebenarnya sama di dalam Islam, dengan di dalam Islam, mereka berani mengatakan bahwa Tuhan itu bukanlah manusia, ya. Tuhan bukanlah anak manusia, gitu. Bahkan ditambahkan, masakan Tuhan berfirman tapi tidak melakukannya, atau berkata tapi tidak menepatinya, ya. Itu ada di Perjanjian Lama, di Bilangan pasal 23 ayat 19. Ya, saya ulang nih ya. Mereka mengakui bahwa Tuhan Sang Pencipta ini bukanlah manusia, bukanlah anak manusia, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, ataupun berkata tapi tidak menepatinya, begitu. Oke. Jadi dari situ sebenarnya kita bisa, istilahnya kalau kita mau bandingkan sedikit,
hampir sama kan ya, kurang lebih sama ya, bahwa mereka tidak mempercayai Tuhan itu bisa menjadi manusia ciptaannya. Oke, kemudian selain daripada itu, eh, Tuhan ini juga dianggap sebagai Tuhan yang pencemburu begitu. Pencemburu itu artinya apa? Artinya Tuhan yang Maha Pencipta ini tidak rela manusia itu menyembah Tuhan yang lain selain daripada Tuhan yang Maha Pencipta itu gitu. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa membandingkan sedikit antara Islam dan Yahudi, ada kesamaan. Oke. Ada istilahnya sama-sama konsep tauhid di dalamnya. Ya. Bangsa Yahudi juga tidak menyekutukan Tuhan yang lain selain daripada Hashem. Di Islam kita juga tidak menyekutukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kristen menganggap atau memberikan pernyataan bahwa Tuhan mereka juga Maha Esa. Namun begitu, mereka juga percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa ini bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, gitu kan ya. Saya berbicara dari Kristen yang mainstream atau yang utama, yaitu aliran yang Trinitarian ya. Aliran Trinitarian, mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka juga Maha Esa. Tapi ada tapinya gitu. Tapi Tuhan yang Maha Esa ini bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Siapa saja pribadinya? Yaitu pertama adalah Bapa, Tuhan Bapa, atau kemudian Anak atau Tuhan Anak atau Tuhan Putra. Yang terakhir adalah pribadi Roh Kudus. Akidah mereka, mereka mengatakan bahwa Bapa itu adalah Tuhan, Putra itu adalah Tuhan, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Tetapi bukan 3 Tuhan, melainkan 1 Tuhan. Berlanjut, mereka katakan lagi, Bapa itu Maha Kuasa, Putra itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa. Tetapi bukan 3 Maha Kuasa, tetapi 1 Maha Kuasa. Lanjut lagi, Bapa itu, apa namanya? Bapa itu bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, tetapi ketiganya adalah Tuhan. Ya. Itu adalah akidah utama daripada kalangan Kristen yang mainstream atau yang Trinitarian, gitu ya. Nanti ada lagi kekristenan yang dari golongan Unitarian, mereka memahami bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanyalah ciptaan. Karena apa? Karena Yesus pernah tidak ada, gitu. Mereka juga memahami bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Nanti ada lagi golongan kekristenan yang dinamakan oneness ya. Oneness itu adalah kesatuan. Mereka memahami bahwa Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapa gitu. Jadi akidahnya ini masih ada perbedaan gitu ya antara Trinitarian, Unitarian, dan oneness. Ini sampai sekarang memang belum selesai. Jadi mungkin bahkan ada orang Kristen yang mengatakan bahwa mungkin akan sampai kiamat juga tidak akan selesai begitu. Jadi akidahnya dari masing-masing ketiga golongan ini. Nah, nanti di bawahnya Trinitarian itu nanti juga mungkin ada perbedaan-perbedaan sedikit di dalam akidah mereka, di mana nanti setiap golongan-golongan itu nanti ada yang mengedepankan sesuatu yang berbeda dengan golongan lainnya. Contoh misalnya, nanti ada beberapa golongan yang mengedepankan tentang Roh Kudus misalnya. Nanti ada beberapa golongan yang mengedepankan atau mengutamakan tentang Yesusnya saja gitu. Bahkan ada juga yang mengedepankan tentang perjanjian lamanya saja gitu ya. Nah, jadi begitu banyak aliran-aliran yang di dalam atau yang di bawah Trinitarian. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa konsep ketuhanan di dalam Kristen ini memang berbeda sendiri ya, berbeda sendiri dari Yahudi dan Islam. Oke. Sampai di sini mungkin saya harap mungkin teman-teman sudah bisa sedikit memahami gitu ya tentang konsep ketuhanan dalam Islam, tentang konsep ketuhanan dalam Judaisme, dan konsep ketuhanan dalam Kristen. Nah, sebenarnya
dengan melihat perbedaan-perbedaan seperti ini, kita sebagai umat Islam juga tetap diajarkan bahwa kita tetap harus menghormati ya. Kita tetap harus menghormati, kita tetap harus menghargai keyakinan dan agama orang lain. Caranya bagaimana? Caranya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita tetap harus menghormati keyakinan mereka. Namun, jika ada dari kalangan mereka yang mencoba merayu misalnya, merayu kita sendiri atau merayu keluarga kita atau merayu teman kita atau merayu saudara kita untuk masuk ke dalam agama mereka. Nah, pada saat inilah kita bisa belajar tentang konsep ketuhanan mereka dan bagaimana kita membantahnya, gitu ya. Itu yang terpenting sebenarnya. Baik, nah kira-kira dari konsep ketuhanan yang sudah tadi saya jelaskan secara pendek, dari sini ada pertanyaan dulu atau nanti mungkin pertanyaan di belakang aja? Teman-teman gimana? Pertanyaannya di belakang aja kok. Gimana? Pertanyaannya di belakang aja. Di belakang aja. Baik, kalau gitu Iya. saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita menginjak ke konsep keselamatan. Di dalam Islam, kita juga pasti paham ya yang namanya konsep keselamatan. Bagaimana kita umat Islam itu mengharapkan yang namanya keselamatan, bagaimana caranya kita mendapatkan keselamatan tersebut gitu ya. Di dalam Islam kita memahami bahwa keselamatan itu datangnya hanya daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun kita diperintahkan untuk melakukan amalan baik, namun yang namanya keselamatan itu semuanya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setuju ya? Saya harap teman-teman setuju nih dengan pernyataan saya. Bahwa dengan kita bertobat, insya Allah dosa kita diampunin, insya Allah kita mendapatkan keselamatan. Gitu ya. Ini sudah umum lah di dalam Islam kita sudah mengetahui konsep ini. Dengan kita menjadi seorang muslim, kita menjaga ketauhidan kita tidak menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalankan Islam kita dengan baik, kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita taat, kita patuh, kita tunduk, ya. Dan kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita yang berasal dari agama kita, kemudian kita menjauhi larangannya, insya Allah kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keselamatan tersebut, ya. Saya yakin teman-teman setuju dengan saya. Nah, bagaimana dengan konsep keselamatan yang ada di Yahudi atau Judaisme? Di dalam Yahudi, mereka juga memahami konsep keselamatan yang sebenarnya kurang lebih sama ya dengan konsep keselamatan yang ada di dalam Islam. Mungkin nanti perbedaannya adalah di prakteknya, praktek ibadah mereka, praktek interaksi mereka, bagaimana aturan mereka kepada golongannya sendiri, bagaimana mereka berinteraksi dengan yang selain golongan mereka, begitu ya. Namun konsep keselamatannya boleh dikatakan itu sebenarnya kurang lebih sama dengan konsep keselamatan di dalam Islam. Bangsa Israel atau Bani Israel, kalau kita baca ya di dalam Quran maupun di dalam Bible, dikenal sebagai bangsa yang kita tahu bahwa mereka adalah bangsa yang dikenal dengan bangsa yang pintar gitu ya. Dan mereka mengklaim bahwa mereka adalah bangsa pilihan daripada Tuhan Sang Pencipta. Sejarahnya bangsa Israel kita sudah tahu dari mulai 12 suku anak-anak daripada Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian mereka diperbudak di Mesir selama kurang lebih 430 tahun. Kemudian mereka dibawa keluar oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Sampai akhirnya mereka menetap di Kanaan ya atau di Palestina yang kita sekarang kenal. Bagaimana mereka dipimpin oleh hakim-hakim, kemudian akhirnya mereka dipimpin oleh seorang raja,
bernama Saul. Dari Raja Saul kemudian diteruskan oleh Raja Daud alaihissalam. Diteruskan oleh anaknya Daud, Nabi Salomo atau Sulaiman alaihissalam. Setelah itu mereka baru terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Israel Utara dan Kerajaan Israel Selatan. Yang mana Kerajaan Israel Utara dan Selatan ini tidak akur ya, karena namanya juga terpisah, makanya mereka tidak akur. Namun begitu akhirnya mereka dikuasai lagi oleh bangsa-bangsa lain. Yang pertama mereka dikuasai oleh bangsa Assyria, kemudian bangsa Assyria dikalahkan oleh Babilonia, kemudian bangsa Israel diungsikan atau dibuang gitu ya, dibuang ke Babel atau Babilonia selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Baru kemudian bangsa Babilonia dikalahkan oleh bangsa Persia. Setelah itu bangsa Israel dibebaskan oleh bangsa Persia untuk kembali ke Palestina. Dan akhirnya mereka boleh membangun Bait Suci yang kedua. Bait Suci yang pertama sempat dibangun oleh Raja Salomo, yang kemudian dihancurkan oleh Babilonia. Dibangun lagi pada saat mereka dibebaskan oleh Persia gitu ya. Nah, setelah Persia, kemudian mereka beralih dikuasai oleh bangsa lain, yaitu bangsa Yunani, juga selama ratusan tahun. Setelah bangsa Yunani menjelang menjelang tahun Masehi, mereka dikuasai lagi oleh bangsa Romawi. Jadi sejarah bangsa Israel ini memang panjang, ratusan tahun, bahkan sampai 1 milenium gitu ya. Mereka dikuasai oleh bangsa asing. Akibatnya apa? Kalau yang namanya sebuah bangsa dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, otomatis yang namanya budaya daripada bangsa-bangsa yang menguasai mereka, otomatis pasti meresap gitu ya ke dalam bangsa yang dikuasain. Betul ya, setuju ya? Kita sendiri, kita sendiri ini sebagai bangsa Indonesia yang dijajah oleh bangsa Belanda kurang lebih 350 tahun, kita sendiri merasakan ada budaya-budaya dari Belanda yang dibawa oleh Belanda yang akhirnya kita ikutin sampai sekarang. Betul nggak? Kitab hukum yang kita pakai sampai sekarang itu adalah salah satu contoh bahwa itu adalah peninggalan dari bangsa yang menguasai kita. Oke? Begitu juga nanti ada budaya yang lain yang dibawa oleh mereka. Bahkan juga ada agama yang dibawa oleh mereka ya. Agama dibawa kepada Indonesia sebagai bangsa yang dikuasain sampai akhirnya sekarang Indonesia mempunyai sekian juta umat Kristen. Gitu kan? Nah, jadi kalau bangsa Israel juga dikuasain ratusan tahun bahkan ribuan tahun oleh bangsa lain, otomatis ada budaya-budaya yang meresap kepada mungkin sebagian dari bangsa Israel itu terpapar oleh budaya-budaya bangsa lain begitu ya. Bangsa Mesir, kita ketahui bahwa bangsa Mesir ini juga adalah bangsa yang menyembah dewa-dewa. Begitu juga Assyria, begitu juga Babilonia, begitu juga Persia, apalagi Yunani, apalagi Romawi. Semua bangsa-bangsa yang menguasai bangsa Israel ini adalah bangsa-bangsa penyembah dewa-dewa atau yang kita kenal sebagai penganut paganisme, gitu ya. Nah, jadi tidak mustahil sebagian daripada bangsa Israel itu pasti mereka juga terpapar oleh budaya-budaya bangsa pagan. Oke. Namun begitu, masih ada bagian dari bangsa Israel yang tetap memelihara ketauhidan dan juga memelihara monoteismenya. Makanya kalau boleh saya ceritakan sedikit, agama kekristenan ini sebenarnya juga adalah agama yang pecah dari agama Yahudi, gitu ya. Jadi bangsa Yahudi ini di dalam konsep mereka itu mereka mengenal konsep yang disebut dengan konsep Mesias gitu ya atau Mesia atau juru selamat gitu. Walaupun artinya itu Mesias itu hanya sebenarnya yang diurapi, tapi pengertian yang lebih luas itu sebenarnya Mesias itu adalah juru selamat gitu loh. Juru selamat atau Mesias yang dipahami oleh umat Yahudi sampai sekarang itu adalah Mesias yang akan menjadi raja atau pemimpin bangsa Israel yang harus keturunan daripada Raja Daud alaihissalam. Yang mana Mesias ini nanti akan datang
pada waktu di seluruh dunia itu orang sudah mengenal Hashem dan juga sudah tidak ada orang yang mengangkat senjata untuk berperang gitu. Itu adalah konsep Judaisme. Konsep ini ditentang oleh sebagian Yahudi, kemudian Yahudi-Yahudi ini ya menimbulkan agama Kristen dengan konsep yang lain, yaitu apa? Mereka mengakui bahwa yang disebut dengan Yesus itulah Mesias yang dijanjikan dalam kitab mereka, gitu ya. Jadi setelah kelompok Kristen ini timbul dengan konsep yang berbeda dengan konsep Yahudi ini, makanya mereka menganggap Yesus itulah Mesias yang dijanjikan di dalam kitab mereka. Namun begitu, Yesus yang disebut sebagai Kristus atau Mesias itu oleh Kristen ditinggikan, ya, ditinggikan atau diangkat atau di-upgrade menjadi Tuhan gitu. Nah, dari mana konsep yang tadinya Mesias itu adalah manusia yang akan datang, ini ada manusia yang dijadikan Tuhan. Konsep inilah yang diambil dari konsep dari bangsa-bangsa yang pernah menguasai bangsa Israel, ya. Jadi kalau di bangsa-bangsa lain itu mereka juga punya konsep dewa yang istilahnya yang berkuasa itu bisa menghamili perempuan dan kemudian punya anak manusia. Anak manusia ini disebut manusia setengah dewa, setengah manusia, gitu ya. Konsep inilah yang dianggap diadopsi oleh kekristenan. Nah, kemudian bagaimana orang-orang Kristen ini menganggap atau mempercayai keselamatannya begitu. Keselamatannya di dalam kekristenan, mereka hanya percaya bahwa dengan mempercayai Yesus yang sebagai Mesias ini sekaligus Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, hanya dengan percaya kepada Yesus maka dosanya ditebus dan mendapatkan keselamatan. Gitu ya. Jadi kalau saya ulang sedikit, konsep keselamatan di dalam Islam, konsep keselamatannya itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya perlu bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Di dalam Judaisme atau Yahudi, konsep keselamatan mereka juga sama dengan Islam. Mereka juga menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Yang menjadi perbedaan nanti hanya syariat-syariatnya, gitu ya. Konsep keselamatan di dalam Kristen, mereka hanya diperlukan percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh kitab Yahudi, percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka mereka mendapatkan keselamatan, gitu ya. Jadi dari tiga konsep ini ada dua konsep yang serupa atau mirip, yaitu Yahudi dan Islam. Namun konsep keselamatan yang di dalam Kristen ini berbeda gitu ya dari dua konsep yang sebelumnya ini. Kira-kira sampai di sini, saya berharap teman-teman sudah bisa memahami ya dasar daripada konsep ketuhanan Yahudi, Kristen, dan Islam, dan juga memahami konsep keselamatan daripada Yahudi, Kristen, dan Islam, gitu ya. Saya akan menambahkan sedikit, ada beberapa kesamaan di dalam Yahudi mengenai konsep keselamatan yang serupa dengan Islam. Bentar, saya minum dulu. Di dalam Yahudi, di dalam kitab mereka, itu ada ayat yang berbunyi kurang lebih seperti ini. Di dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 16 ya kalau nggak salah ya. Dikatakan bahwa anak tidak menanggung dosa ayahnya, ayahnya juga tidak menanggung dosa anaknya. Yang berdosa itulah yang mati, gitu ya. Saya konfirmasi nih. Jadi dikatakan seperti ini, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Oke. Saya tambahkan lagi dari ayat yang lain, ada di kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 20. Dikatakan begini. Sebentar. Yehezkiel 18 ayat 20. Dikatakan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya,
dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung olehnya atau atasnya. Dari dua ayat yang tadi kita baca atau kita dengar, terlihat sekali kan, tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Bahkan di dua ayat yang tadi saya bacakan, ini hubungannya lebih dekat lagi, bukan orang yang kenal orang lain, tapi ini ayah kepada anaknya, gitu ya. Anak tidak menanggung dosa ayahnya, ayahnya juga tidak menanggung dosa anaknya. Artinya, berarti kalau begitu apa? Tidak ada konsep manusia menebus dosa orang lain, gitu kan? Nah, saya tambahkan lagi, di dalam kitab mereka juga ada konsep keselamatan seperti ini. Di kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18 dikatakan begini. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Mataku ini maksudnya mata Tuhan ya. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Kalau teman-teman perhatikan kalimatnya, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Kalau di Islam kita kenal wudhu gitu ya. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Artinya, kira-kira sebenarnya kalimat-kalimat itu adalah mengindikasikan apa? Mengindikasikan untuk orang-orang Israel itu untuk apa? Untuk bertobat gitu ya. Betul kan? Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, ya. Kemudian apa lagi? Kendalikanlah orang-orang kejam, usahakanlah keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Nah, disebut firman Tuhan ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Ya, itu kata-katanya ya, itu kalimatnya. Jadi artinya apa? Orang yang bertobat, yang berhenti berbuat kejahatan, kemudian dia mulai berbuat kebaikan, dia mengendalikan orang-orang yang kejam. Artinya amar ma'ruf, nahi mungkar. Kemudian dia juga membela hak anak-anak yatim. Dia memperjuangkan perkara janda-janda. Ya, jika dosanya orang itu merah seperti kirmizi, artinya dosanya tuh mungkin bisa dikatakan sebanyak buih di lautan lah, atau disebut dosa yang paling maksimal gitu. Itu akan putih seperti salju. Artinya akan dihilangkan atau istilahnya diampunin dengan sepenuhnya begitu ya. Jadi kalau kita gambarkan mungkin merah itu adalah dosa yang paling tinggi, kalau putih itu dianggapnya kan suci, tidak ada dosa gitu ya. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat itu, kalimat-kalimat itu sebenarnya kan sama dengan konsep keselamatan di dalam Islam. Di dalam Islam kita juga diperintahkan juga untuk bertobat kalau kita berbuat sesuatu kesalahan atau dosa. Kita juga diperintahkan untuk sungguh-sungguh gitu ya, menyesali perbuatan kita. Kita juga harus menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Misalnya contoh membela hak anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda, kita juga melakukan hal tersebut ya. Kita juga mengusahakan keadilan, begitu kan? Artinya jadi orang yang bertobat, orang yang sudah menyesali perbuatannya, kemudian dia mengganti dengan amalan-amalan baik, insya Allah dosanya akan diampuni. Jadi kalau begitu, di dalam Islam dan juga di dalam Yahudi, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan manusia, langit dan bumi, itu maha pengampun. Setuju ya? Yang namanya maha pengampun, berarti kan kalau manusia bertobat dari perbuatan-perbuatan yang jahat, kemudian dia mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Pencipta ini kan tinggal mengampuni saja. Begitu kan?
Itu adalah konsep keselamatan di dalam Islam dan Yahudi. Oke. Tapi bagaimana dengan di Kristen? Di Kristen ada sebuah ayat yang dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, begitu ya. Di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, berdasarkan ayat ini, dipercaya begitu ya, bahwa Yesus ini dianggap sebagai anak yang unik, anak yang istimewa daripada Bapa atau Tuhan Sang Maha Pencipta ini, untuk datang ke bumi, untuk mati di atas kayu salib, dengan tujuan adalah untuk apa? Menyelamatkan dosa manusia. Ini konsep keselamatan yang paling basic di dalam akidahnya orang Kristen. Nah, sekarang dengan kisah-kisah yang ada di dalam Bible, sebenarnya kita ya dengan mempelajari konteks ya, dengan mempelajari konteks, juga mempelajari teks ya. Teks dalam hal ini kita mempelajari kritik teks. Nanti kita akan bisa membantah. Nanti kita akan bisa membantah konsep yang ada di dalam kekristenan itu menunjukkan gitu ya. Berarti menunjukkan bahwa yang disebut dengan Bapa atau Tuhan Yang Maha Pencipta ini, dia tidak Maha Pengampun gitu. Karena walaupun orang bertobat, kalau dia tidak percaya Yesus Tuhan dan juru selamatnya, kan berarti kan tidak diampunin. Atau dengan kata lain, Bapa tidak bisa mengampuni begitu saja orang yang bertobat begitu. Karena Bapa harus repot-repot mengaruniakan anak yang tunggal untuk mati di atas kayu salib hanya untuk mengampuni dosa manusia. Ya, itu adalah konsepnya. Dari ayat-ayat yang nanti kita bisa cek di dalam Perjanjian Baru, itu nanti kita bisa bantah konsep itu ternyata saling bertabrakan gitulah. Ya. Gospel sendiri kan ada 4, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Markus yang memang diadopsi oleh Lukas dan Yohanes itu memang kisahnya kurang lebih sama. Tambahan-tambahan yang ada di dalam Matius dan Lukas itu memang mereka punya sumber sendiri. Kemudian yang Yohanes ini mempunyai gaya bahasa yang sangat berbeda dengan 3 gospel sebelumnya, di mana gospel Yohanes ini yang sering dipakai oleh kalangan kekristenan sebagai dasar bahwa Yesus itu adalah memang ilahi gitu atau Tuhan gitu ya. Nah, bagaimana membantah konsep keselamatan di dalam kekristenan ini? Nanti gimana? Ini sekarang udah jam berapa? Udah jam 8 ya. Oke, berarti sekarang kita akan lanjutkan ya dengan bagaimana membantah konsep keselamatan di dalam Kristen ini dari tulisan di dalam Bible mereka sendiri, gitu ya. Pertama-tama, kita melihat atau tadi kita mendengar bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percayakan dia akan memperoleh hidup yang kekal, gitu kan. Kemudian di dalam Bible juga disebutkan bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan mereka mempercayai yang mati itu, Yesus itu adalah Tuhan, gitu. Oke, sekarang kita bisa bertanya, gitu ya. Saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk bermain logika dan anti logika. Oke. Pertama-tama, jika memang Yesus ini Tuhan, sebelum dia turun ke bumi, seharusnya atau seyogyanya, Yesus ini tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib. Saya di sini membuka ruang interaksi gitu ya, supaya kita bisa saling, kita bisa saling bertanya jawab gitu ya. Silahkan kalau yang mau membuka mic-nya, nanti bisa saling berinteraksi dengan saya. Tadi saya bertanya begini, orang Kristen menganggap Yesus Tuhan. Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Saya punya pertanyaan. Jika memang Yesus ini Tuhan, sebelum Yesus turun ke bumi, seyogyanya atau seharusnya tuh Yesus ini tahu nggak dia akan mati di atas kayu salib? Kira-kira ada yang bisa jawab? Seharusnya Silakan. tahu. Seharusnya tahu. Seharusnya tahu, karena dia Tuhan kan, begitu kan? Iya. Iya. Betul.
Sekarang kalau dia seharusnya tahu, terus pada waktu dia mati di atas kayu salib, dia tahu dia akan mati di atas kayu salib, terlepas daripada motivasinya untuk menebus dosa manusia, berarti boleh nggak tindakan Yesus ini yang turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia ini, saya sebut sebagai tindakan bunuh diri. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh. Kenapa? Saya jelasin. Ya karena seperti di ayat tadi kan yang di apa ya di perjanjian baru ya, yang Ya, dia harus Tuhan tuh harus nurunkan dia sebagai ibarat kayak tumbal lah untuk umat manusia gitu. Berarti secara tidak langsung Tuhan mengorbankan kejam lah, yang ibaratnya mengorbankan makhluknya sendiri untuk umat manusia gitu. ya. Jadi kan kita berarti kan kita mengenal ada tiga pribadi yang saya katakan kan. Iya, Kalau dikatakan Bapak mengutus Yesus untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, berarti dari statement itu, berarti dengan kata lain Bapak membunuh anaknya sendiri untuk menebus dosa anaknya manusia. sendiri. Betul ya? Betul. Hmm, Iya. Tapi dalam konteks misalnya Yesus ini Tuhan, Tuhan yang harus turun sendiri ke bumi untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib, maka tindakan Yesus ini bisa disebut sebagai tindakan bunuh diri. bunuh Begitu kan? diri. Oke. Jadi kalau menurut teman-teman, konsep seperti ini untuk mengampuni dosa manusia oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kira-kira masuk akal nggak gitu? Sebenarnya kalau kita pakai logika nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nah itu ya, saya mengajak teman-teman di sini untuk menggunakan logika dan anti logika gitu ya. Tetapi nanti kalau orang Kristen bilang begini, tetapi kan Tuhan Maha Kuasa, dia bisa jadi apa aja. Kira-kira teman-teman mau jawab apa? Nah, saya bisa jawab lagi, kok kalau Tuhan dia maha kuasa, kenapa dia tidak menyelamatkan dirinya saat disalib? Menyelamatkan. Oke, Iya. salah satunya itu. Kenapa dia pasrah aja? Terus Ya, kenapa juga umatnya lari? Itu. Seharusnya dia senang, bangga. Dosa kita sudah ditebus sama Yesus tersebut. murid-muridnya maksudnya yang lari ya. Ya, murid-muridnya, ya. Bagus. Dua. Berarti kalau murid-muridnya lari itu mengindikasikan apa? Takut juga. Takut. Bukan cuma takut. Bukan cuma Iya, takut. Berarti itu mengindikasikan murid-muridnya tidak tahu kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka. benar, Benar kan? benar. Iya. Kalau mereka tahu Yesus mati di atas kayu salib untuk menembus dosa mereka, paling tidak nonton lah gitu ya. Nobar. Nobar gitu. Ini kenapa Hmm. lari gitu ya. Ini mohon maaf, saya bukan apa Iya, namanya? Bukan mengejek, bukan menghina betul. kepercayaan orang lain, bukan ya. Ini kita sedang menguji dengan logika begitu. Logika benar. Oh, Betul ya? benar. Betul kan? Iya. Nah, terus selain dua ini apa lagi, Mas Charles? Kan Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa jadi apa Iya, aja. Dia bisa jadi manusia gitu. Apalah apa yang bisa kita jawab dengan selain daripada dua ini? teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang punya jawaban? Oke, kalau nggak ada saya jawab ya. Siap. Yang namanya Tuhan, Sang Maha Pencipta, betul Tuhan itu Maha Kuasa, betul. Tetapi apakah Tuhan yang Maha Kuasa ini juga Maha Suci? Iya. Iya, maha Pasti suci. dong, pasti Iya. dong Maha Suci dong, gitu kan? Jadi Iya, kita kita tinggal balik nanya, kalau Tuhan yang Maha Suci ini bisa nggak dia menjadi makhluk ciptaan yang tidak Maha Suci? Nah, pasti tidak bisa kan? nggak bisa. Itu itu yang disebut dengan sifat mustahil daripada Sang Pencipta. Sang Pencipta. Pencipta, walaupun dia maha kuasa, tapi dia juga punya sifat mustahil, gitu ya. Bisa nggak Albert Einstein itu sekaligus jadi orang idiot gitu? Nggak bisa dong, karena memang Albert Einstein sudah lahir dia menjadi seorang jenius, gitu kan. Pada waktu dia sudah mengeksplorasi kejeniusan dia
dengan ilmu dia, bisa nggak pada saat yang bersamaan dia juga orang idiot gitu? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Bisa nggak kita sebagai manusia yang punya kodrat sebagai manusia terbang seperti burung yang kodratnya adalah burung gitu? Kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Begitu juga dengan Tuhan yang Maha Esa, walaupun dia Maha Kuasa, dia juga Maha Suci. Dia juga tidak bisa menjadi sesuatu yang tidak Maha Suci gitu. Jadi, kalau orang teman-teman kita Kristen bilang, karena Tuhan Maha Kuasa, dia bisa jadi apa aja, termasuk menjadi manusia. Kita tinggal tanya balik, kalau begitu bisa nggak Tuhan yang Maha Kuasa itu jadi iblis gitu? Betul? Setuju nggak? Setuju. Nah, itu adalah yang disebut dengan anti logika, gitu ya. Nanti teman-teman Kristen akan bilang lagi, ya apa Tuhan itu yang Maha Kuasa itu juga Maha Hadir katanya. Artinya Maha Hadir apa? Ya Tuhan bisa hadir di sorga, Tuhan bisa hadir di mana-mana, termasuk Tuhan bisa hadir di bumi, gitu, untuk menyelamatkan umatnya. Karena mereka beranggapan begini, manusia, ya, ini semua manusia yang lahir itu sesuai dengan ajaran Paulus, semua manusia yang lahir keturunan Adam dan Hawa itu sudah membawa dosa waris, gitu, ya. Karena manusia sudah membawa dosa waris, makanya manusia sudah berdosa, sudah terputus hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka manusia akan mati atau tidak selamat gitu. Nah, bagaimana cara menyelamatkannya? Bagaimana cara menyambung hubungan yang putus antara manusia dengan Tuhan ini? Yaitu adalah dengan tumpahnya dari Yesus di atas kayu salib gitu. Itu adalah ajaran Paulus gitu ya. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaan ke apa namanya? Pernyataan saya sebelumnya bahwa teman-teman Kristen nanti akan bilang Tuhan juga Maha Hadir, dia bisa hadir di mana-mana termasuk hadir di bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Gimana kita jawabnya? Kalau saya sih gini, kok. Berarti secara tidak langsung umat yang sebelum hadirnya Yesus ke bumi ini kesian, berarti masuk neraka semua. Atau Ya, bisa jadi Tuhan bisa juga menciptakan Yesus-Yesus yang lainnya. Itu bisa ke arah sana. bisa masuk, masuk. Artinya Iya, gini, bagaimana dengan umat sebelum Yesus datang gitu kan? iya, Siapa benar. yang menyelamatkan gitu kan? Iya. Nah, tapi nanti orang Kristen yang agak pintar sedikit gitu ya, mereka kan bilang yang menyelamatkan umat sebelum Yesus itu ya hukum-hukum itu Taurat gitu, yang sudah diturunkan kepada Nabi Musa. Ada yang akan menjawab begitu. Nah, kita bisa tanya lagi, kalau begitu sebelum Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, siapa yang menyelamatkan? Sampai ke Nabi Adam gitu. Kan gitu kan? Iya, benar. Nah, jawaban itu yang tadi Mas Charles masuk akal, tapi juga bisa saya tambahkan seperti itu ya. Hmm. Kita bisa jawab begini, kalau mereka berargumentasi bahwa Tuhan Maha Hadir, makanya dia bisa hadir di mana aja. Kita tinggal tanya lagi, bisa nggak Tuhan hadir di neraka gitu? Atau kita tanya, bisa nggak atau mau nggak Tuhan hadir di WC gitu misalnya? Dia tidak akan mau karena maha suci gitu ya. Nah, jadi kembali lagi kepada sifat-sifat Tuhan. Tuhan selain Maha Kuasa, dia Maha hadir, tapi hadir dalam dalam arti apa begitu kan? Iya. Maha Suci juga gitu loh. Maha Pengampun juga yang namanya Tuhan yang menciptakan itu kan mempunyai sifat maha, ya kan? Maha besar, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, kan gitu. Ya, jadi maksud saya begini, teman-teman Kristen ini karena mereka diajarkan oleh orang-orang yang sudah terpapar oleh ajaran paganisme atau Helenisme Yunani kuno, yang bisa menggambarkan dewa bisa turun jadi manusia atau bisa menjelma jadi manusia atau punya anak manusia dari manusia, maka paham-paham itulah yang dibawa oleh teman-teman kita yang Kristen begitu. Paham nggak sampai di sini? Paham. Paham ya. Nah, oke. Sekarang lanjut atau ada yang mau ditanyain dulu?
Kayaknya udah mau waktu habis ya kok ya. Kita sampai 9:30 ya. Oh iya ya, udah mau 9:30 ya. Saya ngeliatnya jam Jakarta nih, jadi saya pikir masih lama. Ini calon IKN di sini kok. Iya. Aduh, mohon maaf, Kan, berarti saya yang salah. Tadi saya melihat di sini, oh masih lama gitu. Saya pikir 9:30 sini gitu. Nggak tahu 9:30 sana ya, Mas Alwas. Mohon maaf ya. iya. Oke, Jadi kalau gitu kita sudahi dulu ya. Nanti mungkin hmm, 2 pekan lagi kita bisa sambung ya dengan topik-topik yang berkaitan dengan topik kita malam hari ini, begitu ya. Baik, nah iya, kalau gitu sebelum kita tutup, kita masih punya waktu 11 menit ya. iya, Kita buka dengan tanya jawab, gitu kan? Silakan Mary ya. iya. Saya dulu deh kalau mau nanya. Yang Trinitarian itu biasanya Katolik ya kok ya? Nah, gini, yang disebut dengan Trinitarian itu bukan cuma Katolik. Oh, Jadi yang namanya konsep Trinitarianisme itu kan secara resmi itu kan ditetapkan di Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Konsili yang sebelumnya itu kan Konsili Nisea 325 Masehi. Baru di tahun 381 itu ada 3 pribadi yang dianggap sebagai Tuhan gitu kan. Makanya sebentar. Makanya baru bisa dikatakan konsep Trinitasnya itu baru istilahnya apa ya? Baru diresmikan begitulah. Itu baru di abad keempat tahun 381 di Konsili Konstantinopel. Nah, dari konsili ini yang sudah apa namanya mengadopsi Trinitarianisme, nanti ada konsili-konsili lagi nih. Ada konsili 381 di Efesus yang menyebutkan bahwa Maria adalah bunda pengantar Tuhan ke bumi. Nanti disambung lagi ada konsili Kalsedon, gitu ya. oh Konsili iya. Kalsedon ini yang menyatakan bahwa Yesus punya 2 sifat atau 2 kodrat gitu, yaitu 100% manusia, 100% Tuhan. Tapi kan masih Trinitas nih. Hmm. Dari Konsili Kalsedon ini nanti terpecah. Ada kekristenan yang utama sama kekristenan Nestorian gitu. Ya, Nestorian. Kalau teman-teman ingat nama Warokah yang sepupunya istri Nabi, beliau kan disebut sebagai Nasrani kan? Nah, itu Ya. adalah Nasrani dari kalangan Nestorian yang terpecah dari Konsili Kalsedon tahun 451. Nah, kekristenan yang utama ini yang setelah pecah itu masih dianggap sebagai kekristenan yang utama begitulah ya. Nah, kekristenan yang timbul ini yang setelah dari Kalsedon 451 ini merupakan kekristenan yang disebut dengan kekristenan patriarkis gitu ya. Kekristenan patriarkis itu yang istilahnya dipimpin oleh bapak-bapak gereja gitu. Nah, nanti mereka membentuk yang namanya patriarki gitu. Patriarki berdasarkan wilayah gitu. Ada patriarki Roma, ada patriarki Yerusalem, ada patriarki Antiok, ada patriarki Alexandria, Mesir gitu ya. Dan ada lagi patriarki Konstantinopel. Kalau Antiok dan Konstantinopel itu yang sekarang ada di Turki. Nah, dari patriarki-patriarki ini nanti kan mereka ada Kristen lagi di bawahnya gitu kan, yang menimbulkan Ortodoks Yunani atau Ortodoks yang apa namanya dari misalnya Alexandria, nanti ada Ortodoks Antiok gitu. Baru di abad ke-11, ini saya bicara masih masih golongan Trinitarianisme nih. Baru di abad ke-11 di tahun 1054 Kristen yang utama ini baru pecah. Pecahnya menjadi apa? Golongan Katolik. Ortodoks dan juga golongan Katolik gitu loh. Kristen ini yang tadinya satu Kristen pecah menjadi 2 menjadi Ortodoks dan Katolik. Ortodoks dan Katolik sama-sama menganut Trinitas gitu. Nanti Ortodoks ini mempunyai cabang apa, mungkin Ortodoks mana, Ortodoks Rusia, Ortodoks mana gitu lah. Nanti yang Katolik punya gereja-gereja di bawahnya itu gereja-gereja kebanyakan gereja Latin begitu. Barulah di abad ke-16 gereja Katolik ini pecah menjadi atau diprotes oleh gereja yang disebut sekarang kita kenal dengan gereja Protestan. Gitu ya.
Iya. Pencetusnya atau pendirinya adalah Martin Luther. Nah, dari yang Ortodoks, Katolik, Protestan, ini semuanya masih Trinitas, semuanya Trinitas gitu. Yang Unitarian itu sebenarnya pecahnya di konsili yang 325. 325 itu kan pecah antara dari pemimpin pada waktu itu dari Keuskupan Alexandria Mesir, yaitu dipimpin oleh Uskup Alexander, pecah dengan golongan yang disebut dengan Unitarian. Unitarian ini yang dipimpin oleh Arius gitu, yang dikenal dengan ajaran Arianisme, gitu ya. Seksi Yehova ditengarai berasal dari ajaran ini, walaupun seksi Yehova itu timbulnya baru di abad ke-19 gitu. Nah, jadi yang tadi Ortodoks, Katolik, kemudian Protestan, di bawahnya Protestan nanti ada Lutheran, ada Anglikan, ada Calvinis, ada Baptis, ada Metodis, macam-macam segitu banyaknya. Nanti ada pecahannya lagi, di bawahnya ada Advent, ada Pantekosta, ada, kita tahu semua lah. Semuanya total itu kurang lebih katanya sekarang ada 45.000 ya, denominasi atau sekte gitu. Yang dari Katolik dan Ortodoks ini semuanya masih Trinitarianisme, Mer, gitu. Iya. Yang tidak Trinitarianisme itu yang tadi yang dari Unitarian, yang dari Arianisme gitu. Iya. Nah, Dari kalau yang Oneness itu nanti timbulnya sebenarnya di abad-abad yang belum lama ini juga. Yang Oneness ini adalah aliran yang istilahnya sempalan begitulah, pecahan gitu dari Unitarianisme gitu. ya, Mudah-mudahan Pentakosta. menjawab pertanyaannya. Yang Oneness itu seperti gereja-gereja Pentakosta itu ya, kok ya? Oneness itu disebut Pentakostal, ya Pentakostal. Tapi kita harus bedakan antara Pentakostal Oneness sama Pentakostal yang di bawah Protestan gitu, ya. Di gereja-gereja Protestan yang masih Trinitarian juga ada gereja-gereja yang disebut aliran Pantekosta. Tetapi Oneness secara khusus juga disebut Pentakostal Oneness gitu. Oh, Ya, jadi sama-sama Pentakostal, tapi ada Pentakostal yang Trinitas, ada yang non Trinitas. oh gitu. Agak membingungkan memang. Iya, banyak banget. Oke, ada lagi? Itu masing-masing ada ciri-cirinya gitu ya. Bedainnya gimana gitu. Banyak. Ada. Jadi gini, sebenarnya Trinitas itu kan juga tidak terbentuk serta-merta dalam waktu setahun 2 tahun ya. Trinitas itu sendiri sebelum apa namanya secara resmi atau fix ditetapkan di Konsili Konstantinopel tahun 381 itu sebenarnya dari abad kedua sudah ada pencetusnya gitu. Pencetusnya ini siapa? Yaitu yang disebut dengan Tertullianus gitu. Tertullianus ini adalah orang Mesir, profesinya sebagai pengacara, tapi dia juga sebagai penggiat agama. Dia mengatakan bahwa ada 3 pribadi ya yang tidak sama tetapi satu hakikat, yaitu sama-sama Tuhan gitu. Tetapi Tertullianus ini dia tidak menyamakan atau tidak menyetarakan ketiga pribadi ini. Ada perbedaan gitu. Ide ini kurang lebih mungkin diterima dan dimodifikasi, akhirnya ditetapkan oleh Bapak Gereja yang namanya Athanasius di Konsili 381 itu, bahwa yang namanya 3 pribadi itu walaupun berbeda tapi setara. Gitu. Nah, bedanya di situ. Tadi saya mau menambahkan sedikit, walaupun Ortodoks dan Katolik ini sama-sama Trinitarian, tetapi kenapa mereka saling pecah gitu, ya? Selain daripada masalah manajemen, pemimpin-pemimpin gereja, bapak-bapak gereja, ternyata di lain itu adalah ada satu masalah yang sebenarnya mungkin sepele tapi bisa dianggap berat ya. Ada perbedaan begini. Kalau Katolik mempercayai bahwa Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Kalau Ortodoks mempercayai bahwa Roh Kudus itu berasal hanya dari Bapa saja. Gitu ya. Hanya begitu, masalah begitu mereka pecah. Gitu. Dan kemudian seterusnya di bawahnya. Kemudian nanti ciri-ciri ini jadi kelihatannya dari situ. Ada yang mengedepankan Roh Kudusnya, nanti ada yang mengedepankan ritualnya, ada yang mengedepankan Yesusnya, dan sebagainya. Contoh kalau misalnya kita lihat nih,
saudara-saudara kita dari Kristen Advent ya. Pernah dengar Advent ya? Iya. Advent itu mereka mengedepankan yang ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu syariat-syariat yang dianggap berasal dari Musa atau yang dari Taurat gitu, yang diikuti oleh orang-orang Yahudi. Contoh misalnya, mereka Advent tidak makan babi, mereka tidak minum anggur, bahkan tidak minum teh malah. Dan mereka melakukan kegiatan ibadahnya di hari Sabtu, yaitu mereka menganggap bahwa ada perintah kuduskanlah hari Sabat gitu kan. Jadi walaupun Advent itu juga Trinitarian, tetapi mereka melakukan kegiatan ritual yang sama sekali berbeda dengan kebanyakan Trinitarian gitu. Itu Mer. Ya kok. Ada lagi yang lain? Saya itu pernah kok dapat tamu wali murid. Ya, dia mirip kayak Advent gitu, ibadahnya hari Sabtu, tapi dia nggak Trinitarian gitu. Dia menganggap Tuhan itu ya satu. Nabi Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan, Tuhannya Allah. Terus kemudian Yesus itu Nabi. Jadi dia lebih mirip ke Islam. Malah sempat saya pikir, saya ngomong gini, kenapa nggak Islam sekalian aja, Bu? Nah, terus setelah tamu itu pulang, habis itu saya ngobrol sama teman yang Protestan. Saya tanya, itu dia dianggap sesat katanya, sekte sesat di dalam Kristen itu apa ya kok ya? Ya, Lupa saya. ya, itu yang disebut dengan saksi Yehova, Pak. Oh ya, seksi Yehova. Ya. Nah, jadi Kristen Trinitarian itu tidak menganggap tidak menganggap saksi Yehova itu Kristen, Pak. Jadi mereka menganggap itu bidat gitu. Kalau di dalam Islam kita punya istilah bid'ah, mereka punya istilah bidat gitu. BIDAT, Pak. Ya. Jadi kalau Kristen Trinitarian, mereka menganggap saksi Yehova itu bidat, sesat gitu, bukan Kristen gitu. Padahal di dalam Trinitarian itu nanti ada lagi Kristen yang menganggap dirinya Kristen itu dengan sebutan apa, Pak? Kristen Mormon. Pernah dengar? Iya, pernah dulu. Nah, Lama. Kristen Mormon ini lebih, kalau boleh dibilang lebih ekstrim daripada Kristen yang saksi Yehova. Kristen Mormon pendirinya Joseph Smith menganggap dirinya nabi, menganggap dirinya memperoleh wahyu langsung dari Tuhan. Dan beliau membolehkan poligami. Dan beliau sendiri juga poligami gitu. Mereka tidak mengikuti Trinitas. Mereka bahkan menganggap triteis, ada 3 Tuhan gitu. Tapi mereka menganggap dirinya Kristen atau kelompoknya Kristen. Nah, Mormon ini juga tidak diterima oleh kalangan Kristen yang Trinitarian gitu. Bidat gitu, bukan Kristen gitu istilahnya. Padahal kitab sucinya orang Mormon yang Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu sama juga mereka pakai. Ditambah lagi dengan kitabnya orang Mormon gitu. Itu Pak Nanang. Ya, terima kasih kok. Ya, ada lagi? Ini kok makanya mereka itu kalau pergi ke gereja itu bisa jadi itu ya sesuai dengan ini tadi ya. Maksudnya ternyata nggak sama gitu ya antara satu dengan yang lain. Di antara mereka sendiri gitu loh. Kalau tempat ibadahnya gimana? Juga termasuk. Iya. Jadi kalau di dalam kekristenan, jadi kita harus tahu dulu nih dia dari golongan mana, aliran apa gitu ya. Jadi setiap denominasi ini mereka kan mengedepankan yang mereka lebih percayai gitulah. Contoh, kalau di Katolik mereka melakukan ibadah mereka itu lebih terlihat ritualnya gitu, ritualnya ya. Jadi nanti ada apa pemimpin kebaktian itu nanti dibantu dengan mungkin putra-putra altar, nanti caranya mereka beribadah nanti dengan lagu-lagu yang mungkin tanpa musik gitu ya. Jadi lebih ritual di mana mereka mengikuti seperti kayak apa namanya budaya-budaya bangsa-bangsa yang zaman dahulu misalnya. Tapi kalau yang di Protestan mungkin mereka lebih freedom, lebih bebas gitu. Mereka jadi saling mengikuti ayat-ayat yang berbeda di dalam satu Bible gitu. Jadi kalau di Katolik terlihat ritualnya itu lebih kusuk gitu ya,
Nanti kalau kita ngeliat Kristen Protestan yang Pantekosta, mereka melakukan kegiatan ibadahnya itu bisa apa? Bisa dengan bernyanyi-nyanyi, bertepuk tangan, bahkan ada yang berjoget-joget, diiringi dengan live music, ya. Live music ini live music beneran nih, kayak band nih. Ada drumnya, ada gitarnya, ada organnya, begitu lah. Sebelum mendengarkan khotbah, mereka joget-joget tuh, ada yang joget-joget. Nanti ada lagi aliran tertentu yang selain juga joget-joget dan tepuk tangan, mereka juga ada yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus gitu. Jadi mereka berkata yang disebut bahasa roh gitu, ya. Nanti bahasa roh itu bahasa yang sama sekali tidak dipahami oleh teman-temannya sendiri. Bahkan Kalau diri nggak sendiri salah, ya. Bahkan diri sendiri pun nggak paham. Mary dulu bahasa roh nggak, Mer? Iya, Oh, Mary. dulu. Si raba-raba ya, Mer ya? Iya itu. Sendiri pun tak paham coba. Orang kesurupan. Ya. Jadi jadi gitulah ya. Jadi setiap denominasi itu membawakan keunikan mereka sendiri-sendiri gitu. Walaupun sama-sama kelompok Trinitarian, cara beribadahnya aja berbeda-beda. Ortodoks nanti ada juga beda lagi. Dari dandanannya antara Katolik dan Ortodoks walaupun mirip, tapi juga tetap terlihat bedanya. Kalau di Katolik, karena mereka sudah mulai berpikir secara liberal gitu ya, jadi sudah mulai mengikuti fashion zaman sekarang. Bahkan kalau di gereja-gereja Protestan, di gereja saya lah, zaman dulu lah, di GBI lah, yang perempuan tidak menutupi aurat gitu ya. Ya buat mereka itu bukan aurat gitu. Jadi tidak ada yang menggunakan kerudung, padahal di Bible mereka dikatakan bahwa kalau mereka ke dalam apa namanya rumah Tuhan tuh berdoa tuh mereka harus menggunakan kerudung. Mereka ke gereja bisa mengenakan tank top, bahkan ada yang mengenakan rok mini begitu ya. Kalau Mary dulu rok mini apa rok panjang, Mer? Robby. Zaman zaman dulu. Aduh. Zaman jahiliyah ya, zaman jahiliyah ya. Iya itu. Astagfirullah. Begitu ya. Siapa tadi Bu Nurdianti ya? Ya, iya kok. Terima kasih. Baik, ada lagi? Ya udah 9:30 ya kok ya untuk wilayah Balikpapan nih. Setengah 10. Udah cenut-cenut ya Mer ya kepalanya ya. Saya kalau kemalaman, aduh, naik Iya, nanti di asam lambung. iya, iya, iya. Saya paham kok yang mau doa di sepertiga malam terakhir ya. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, saya ucapkan banyak terima kasih. Syukron, jazakumullah khairan kasiron. Saya berdoa semoga kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kembalikan ke Mary ya. Ya, eh, teman-teman untuk yang masih mau bertanya, kita masih bisa nanti lagi ya 2 pekan ke depan lagi dengan tema yang masih dekat dengan tema ini mungkin ya. Gak usah takut, Kodoni banyak stok, banyak stok tema, Banyak stok. stok tema. Dan terima kasih banyak juga untuk Kodoni yang sudah meluangkan waktunya bersama dengan kita dan juga untuk teman-teman kalian semuanya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Jika segala Astagfirullah ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.